Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Emmanuel, kita jumpa kembali di dalam renungan berjudul Jangan jadi tim perencana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tapi usahakan dirimu menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Janji kedatangan Kristus kembali merupakan pengharapan Kristen yang penuh kebahagiaan, karena inilah menjadi peristiwa utama yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi tentang saat kedatangannya tak seorang pun yang tahu kecuali Bapa di sorga, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 36. Karena itu, jangan menjadi tim perencana, tapi jadilah bagian dari tim penyambutan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Alkitab mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terbagi dalam dua tahap atau dua tenggang waktu yang berbeda, yaitu tahap pertama, pengangkatan atau rapture atau parousia. Yesus akan datang di awan-awan dan mengangkat orang yang percaya. Bisa dibaca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17 dan 1 Korintus 15 ayat 51-53. Kebangkitan orang mati yang mendahului peristiwa pengangkatan ini adalah kebangkitan orang-orang benar yang telah meninggal dunia sebelum rapture tiba. Peristiwa ini disebut dengan istilah kebangkitan pertama, Lukas 14 ayat 13 sampai 14, Wahyu 20 ayat 6. Mereka akan memperoleh tubuh kebangkitan yang sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya dari kematian. Kemudian baru orang yang percaya yang masih hidup ketika rapture tiba, maka tubuhnya akan diubah mengenakan tubuh kemuliaan, karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Setelah pengangkatan orang percaya ke sorga, maka terjadi dua peristiwa di sorga, yaitu pertama, kursi pengadilan Kristus. Setiap orang percaya yang diangkat akan menghadap kursi pengadilan Kristus untuk menerima mahkota sesuai dengan perbuatannya. Roma 14 ayat 10-12, 2 Korintus 5 ayat 10, Ibrani 9 ayat 27. Penghakiman ini khusus hanya bagi orang percaya, di mana setiap perbuatan dan motivasi hati akan diuji untuk menentukan pahala yang akan diterima sesuai dengan perbuatan. Roma 2 ayat 6, Matius 16 ayat 27. Jadi, pengadilan ini bukan untuk menentukan selamat atau binasa. Apabila pelayanan Anda tidak tahan uji, pelayanan yang didasari oleh motivasi rendah seperti mencari uang, pujian manusia karena saingan, maka hal ini menyebabkan walaupun Anda tetap menerima keselamatan, namun kehilangan upah. 2 Yohanes 1 ayat 8. Sehingga membuat Anda malu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Karena itu, marilah bekerja dengan giat melayani Tuhan dengan tulus hati. Maka pahala atau mahkota akan diterima, serta memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lukas 19 ayat 12-27. Kedua, pesta perkawinan anak domba Allah. Efesus 5 ayat 22-33, Wahyu 19 ayat 1-9. Setelah orang percaya mendapatkan mahkotanya masing-masing, maka seluruh orang percaya itu bersukacita untuk memuji dan memuliakan Sang Raja yang Maha Kuasa. Wahyu 19 ayat 6-10. Inilah persekutuan yang sempurna antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Dalam kegirangan yang meluap-luap,
maka pertemuan Tuhan Yesus dan jemaatnya ini disebut sebagai hari pesta kawin anak domba dengan pengantinnya. Sedangkan peristiwa yang terjadi di bumi, setan dicampakkan ke bumi dengan segala malaikatnya. Wahyu 12 ayat 9. Terjadi kesusahan dan aniaya besar di bumi. Inilah zaman kerajaan setan, nabi palsu, dan antikristus yang nyata atas seluruh bumi ini. Pemerintah ini berlangsung 7 tahun. Pada akhir masa antikristus ini akan terjadi perang Harmagedon, perang besar yang akan melibatkan Israel antikristus dan negara barat serta raja-raja dari timur Asia. Wahyu 16 ayat 12. Pada saat perang Harmagedon itulah Tuhan Yesus sendiri datang menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Zakaria pasal 14 ayat 4. Dia akan menangkap antikristus dan nabi palsu untuk dihukum dalam lautan api atau neraka. Wahyu 19 ayat 20. Kedatangan Kristus menjejakkan kaki di bumi inilah disebut sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap yang kedua. Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kedatangan tahap pertama Tuhan Yesus datang di awan. Tapi tahap kedua ini Tuhan Yesus akan menjejakkan kakinya di bumi. Ini adalah kedatangannya bersama orang-orang kudusnya. Kedatangan tahap kedua ini berlangsung selesai masa aniaya besar yang terjadi di atas muka bumi. Kedatangan ini menandakan dimulainya masa kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus turun ke bumi bersama orang-orang tebusannya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi yang berpusat di Yerusalem. Wahyu pasal 1 ayat 7, Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, dan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Dan untuk meniadakan kuasa-kuasa yang memberontak di bumi, Tuhan Yesus akan menghakimi mereka yang berbuat jahat. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk peringatanmu agar saya siap sedia menanti kedatanganmu yang kedua. Aku mohon Bapa agar Engkau menolong aku untuk menjadi panitia dalam tim penyambutan, bukan panitia dalam tim perencana kedatanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.